Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai HSRP Configuration Point. HSRP itu singkatan dari Hot Standby Router Protocol. Di HSRP itu digunakan untuk menyediakan default gateway yang berlebihan. Jadi default gateway yang berlebihan akan bisa digunakan jika mengkonfigurasi HSP ini. Poin utama dari HRSP Point ini yaitu configuration HSRP Active Router, configuration HSRP Standby Router, dan verify HSRP Configuration. Kita langsung kepada bagian instruction. Yang pertama, verify connectivity. Jadi, kita disuruh ke PCA. Open from masukkan apa saja pas akan muncul. Nah, ini informasi dari device-device yang dilewati, yang dimulai dari PCA. Jadi kita bisa samakan pada tabel. Yang ini device pertama itu router 1. Ini kan sama. Ini router 2. Yang ketiga ini internet. Kemudian yang terakhir yang 226 ini server. Jadi kita bisa tampilkan. Jadi yang tadi itu ke pertama kan R1 berarti PCA, terus ke router 1, kemudian router 2, internet, kemudian web server. Selanjutnya kita mengulangi yang sama ke PCB. Yang ini langsung kita lihat, kita samakan tabel. Yang pertama ini router 3, kemudian router 2, internet, web server. Nah, itu ketiga ini observe the network behavior when RT becomes unavailable. Jadi kita disuruh mendelete link di antara R3 dan S3 ini. Jadi kita bisa menggunakan tool delete. Kemudian kita mencoba restart sama seperti yang langkah-langkah sebelumnya. Kita tes saja. Ini hasilnya bakal request timeout. Akibat kita ini request timeout akibat kita putuskan link di antara S3 dan R3 tadi. Kemudian kita hubungkan kembali menggunakan
tools connection, kemudian yang ini robot text through. Sebelum hijau, jadi kita harus hijau dulu sebelum ke datanya. Jadi kita bisa menggunakan tulis ini. Nah, hijau. Kemudian tab selanjutnya configure ASP aktif SMP router. Jadi ke R1 enable terminal, kemudian kita mengkonfigurasi interface 0/1. Kemudian specify the ASP protocol version number. Jadi kita tentukan nomor ASP protokolnya. Karena yang paling baru ini versi 2, kita masuk ke perintah standby versi 2. Terus tanggal versi 2 selanjutnya konfigurasi IP address dari virtual default gateway. Jadi virtual default gateway ini menantikan default gateway antar muka fisik. Kemudian kita menggunakan RSP grupnya itu dengan nama grup 1. Jadi perintahnya seperti ini. Kita bisa copy saja. Enter. Ini sudah konfigurasi. Selanjutnya design the active router for the HSP group. Nah, pada tahap kali ini kita menentukan priority. Jadi router interface itu nilai defaultnya itu 100. Jika kita mengkonfigurasi nilai di atas 100, maka device yang nilainya lebih tinggi tersebut akan menjadi active router. Kita langsung saja bisa tidak salah untuk konfigurasi pada R1, jadi R1 ini akan menjadi active router. Kemudian nah, if is desirable, let the active router resume. Nah, pada tahap ini agar router satu yang mana active router ini bisa menggantikan default gateway saat dioperasikan, maksudnya itu agar dapat melampaui standby, agar bisa yang diutamakan itu kita menggunakan perintah standby one frame.
salah, jadi kurang spesifik. Nah, sudah. What will the HRP priority of every doing is HSP Group 1? Nah, jika R3 ini dimasukkan ke HSP Group 1, itu akan menjadi standby router karena nilai R3 ini adalah 100. Menuju ke tahap selanjutnya, konfigurasi R3, mengkonfigurasi SRP pada R3. Jadi kita ke R3, pada R3 ini, interface-nya kita lihat yang port paling atas itu yang 0/0. Jadi interface 0/0 yang kita gunakan. Enable itu terminal, kemudian is di 0, enter. Ketika sudah mode if, selanjutnya versi 2. Selanjutnya IP 92.1 2 5. Ini sudah terkonfigurasi. Tahap selanjutnya verify HSP configuration. Jadi kita verify the values for HSP role. Jadi kita untuk mencari informasi dari grupnya virtual IP address dengan cara show standby. Pada R1 dahulu dengan show. Nah, jadi HSP grupnya ini grup 1, virtual IP address-nya yang ini, permission enable, active router is local, active routernya pada R1 ini lokal, kemudian standby router is yang ini, priority 150. Selanjutnya kita lakukan juga pada R3. Show nah ini grupnya 1 versi 2, virtual IP address-nya yang ini, terus permission disable, active routernya yang ini, router 1, standby router is local, priority 100. Nah, pada kita lanjutkan tahap selanjutnya. Jadi router is active router. Active routernya itu sudah saya katakan tadi pada router 1. Kemudian kalau MAC address-nya itu yang
kemudian IP address priority standby router. Karena standby routernya R3, kita ke R3, IP address-nya ini, dan priority-nya 100. Selanjutnya, this show standby bit. Comment on R1 and R3 to space customer. Jadi sama saja hasilnya keluar, langsung saja change the default gateway address. Jadi kita ke configuration. Gateway ini kita ganti address yang baru 192, yang terakhir ini 254. Kita lakukan juga pada TCP. Configuration kita ganti 254. Setelah itu menuju ke S1. R1 ini kita ke mode config. Jadi enable terminal. Kemudian kita masukkan IP account dengan 2.8 sudah sama kayak ini IP-nya, enter. Nah, kopas karena kita akan melakukan hal yang sama pada S3. R3 terminal paste. Kita ke tahap selanjutnya, part 3, observe TCP operation. Open a command from on TCP. Jadi kita ke TCP untuk melakukan reset. Reset ini kita enter. Selanjutnya, does the path different? Nah, kita suruh menunjukkan perbedaannya. Karena sebelumnya itu kita bisa lihat jalurnya TCP itu ke R3. 1.3 itu R3 tadi. Nah, yang sekarang itu ke router 1. Kenapa? Karena router 1 itu merupakan active router yang menjadi prioritas. Jadi
jalurnya itu melewati R1, bukan R3 lagi. Selanjutnya, going to R1. Jadi kita harus link antara R1 dan S1. Hapus. Selanjutnya, observe the output. Comment complex minute. Setelah itu kita coba PCB. Nah, seperti ini akan menunjukkan seperti yang saya katakan tadi, yang mana itu jalurnya, masalah jalurnya. Kita lihat setelah saya putus link pada S1 antara S1 dan R1 tadi, yang mana R1 yang merupakan dokter aktif, setelah kita putus dokter aktifnya itu akan tidak bisa digunakan. Jadi kita standby routernya akan menjadi aktif router. Jadi di sini bisa dilihat melewati router 3. Itu 1.3 di ini router 3. Kemudian kita restore the link to R1. Kita konekkan kembali. Mengenai itu. Kita usahakan. Selanjutnya, export the address from TCP to web server. Minute. Jadi ke PCP. Jadi kita ke PCB, kita tracer lagi. Kita tunggu sebentar. Nah, setelah kita sambungkan, kembali lagi jalurnya. Jadi R1 menjadi aktif filter lagi dan menjadi prioritas. Kemudian what path is used reach the web server? Seperti yang saya katakan, R1 itu menjadi aktif filter. Jadi jika R1 menjadi aktif filter sebagai prioritas, kita harus lewat R1. Jika R1 menuju R1 juga sampai web server. Selanjutnya, if the prime command was not configured for the HSP group on one, the result have been same. Jadi hasilnya tidak bisa karena fungsi prime itu kan melampaui yang standby. Nah, jika kita tidak melakukan perintah prime ini, maka R1 itu meskipun kita konfigurasikan menjadi active router, tetapi tidak bisa ketika kita mengoperasikan, tidak bisa menjadi prioritas. Kita akan tetap menggunakan router 3.
Jadi sekian untuk video kali ini. Terima kasih yang sudah menonton video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.